bila nanti warganya ada meninggal, kalau berkas kakak belum sampai ke seksi Esra, maka tidak akan dilayani. Jadi saya berharap kerjasamanya, dasarnya rawatan itu adalah patokannya kakak. Jadi kita ini kerjasamanya kepada para pengurus RT bisa untuk mempermudah ya untuk kegiatan setelah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau adminnya berantakan, selama ini kita berantakan lagi. Jadi saya mohon ini terakhir. Jadi andai kan minggu ini ya warganya meninggal, ada mengajukan lawatan, tapi berkas kakaknya tidak terkumpul ke pengurus RW, maka tidak dilayani. Hal ini bukan semata-mata kita pilih kasih. Hal ini kita lakukan bersamaan. Jadi semua apa yang kita kerjakan itu dasarnya adalah data. Jadi kita tidak ada yang namanya ada benar, ada enggak. Jadi data yang membuktikan untuk memperkuat antara pengurus RW dan pengurus RT. Bila pengurus RT tidak merasa keberatan bahwa itu warga saya, tapi tidak melampirkan kakaknya dan itu tidak ada data di Kesra di RW, itu kita sebagai RW tidak bisa mengeluarkan. Makanya dasarnya kalau untuk menguatkan para RT, warga itu benar, kakak itu sudah sampai ke urusan RW dan kita cocokkan, oh itu ada benar. Jadi pengurus RW sekali lagi tidak akan mempersulit atau memperlambat untuk pengurusan. Maka dengan ini kami juga sekali lagi untuk mengajak kepada pengurus RT kita belajar tertib admin. Ini semua untuk kelancaran kita bersama. Beberapa bulan ada sampai dengan Februari belum terbayarkan. Kenapa gitu? Saya sampaikan kan, tolong kerjasamanya Bapak dan Ibu RT sama untuk penarikan yang namanya iuran wajib di masyarakat. Kenapa gitu dalam KPR itu nggak bisa dilakukan? Apakah harus dilakukan sama tim RW atau bagaimana? RW kan nggak ngambil gitu kan, hanya dari bantuan bansos itulah buat kepentingan organisasi kita di wilayah kita, baik kegiatan sosial, kan perbaikan fisik yang ada di tingkat RW adalah dari bantuan sosial. Kalau dulu memang bukan pakem istilahnya, tapi pakem itu kan terus kematian gitu kan. Tapi untuk saat ini kita berubah menjadi bansos itu buat kepentingan masyarakat, buat bantuan sosial. Dan saja kematian sih bro, kan program-program yang ada di tingkat RW ini adalah dari bantuan sosial itu. Makanya sih bapak-bapak dan ibu RT tolong gitu. Khususnya bagi yang memang masih menunggak, nanti jangan salahkan lagi RW gitu kok. RW nggak mau tangani. Karena apa kewajiban itu tidak dilakukan gitu. Padahal itu nggak seberapa sebenarnya kalau bapak-bapak dan ibu tidak lakukan juga. Keseimbang saja. Buat kita keseimbangan itu penting. Saling punya menunjang itu penting. Tanpa ada kerjasama semua tidak akan berjalan. Kita lakukan perbaikan pos sekarang ini, rumpun-rumpun sebagainya. Ya seharusnya itu bermasyarakat. Tapi kita nggak lakukan itu. Saya yakin dari bansos itu akan bisa menunjang semuanya. Tapi saya dapat dari bagian kesalahan sekretaris. Hingga saat ini banyak yang memang menunggak gitu. Tolong coba. Ada kepastiannya. Jadi saya mau secepatnya dilakukan. Diselesaikan kepada desa maupun sekretaris. Supaya apa? Program kita berjalan. Sampai saat ini aja kita kan belum ada pelantikan. Apakah saya minta dari PRT semua ini masing-masing kita kumpulin semuanya pelantikan? Kita patungan semuanya. Jadi setiap kegiatan yang memang dibutuhkan di tingkat RW, apa saya harus lempar ke RT atau bagaimana? Saya nggak mau membawakan RT apabila kegiatan dibutuhkan. Tapi sebenarnya tadi tolong tunjang yang namanya kepentingan di tingkat RW-an. Khususnya hanya satu itu saja, yaitu bantuan sosial, bansos. Ya PRT ya, PRT nih. Jadi kalau dibantu itu aja. Jadi saya tingkat RW juga pusing-pusing nantinya.
Saya nggak mutanti datang-datang, misalkan saya ada kegiatan atau ada kebutuhan tingkat RW, saya bikin kwitansi nanti ke PRT, di Bu RT nih. Gitu. Saya nggak mau itu. Kalau Pak RT dan Bu RT bisa meninjau bansosnya. Saya bilang, bansos ini bukan hanya khusus kematian, tapi kebutuhan khusus di lingkungan kita yang dibutuhkan di tingkat RW. Kayak misalkan gerobak sampah, ya kan? Perbaikan misalkan kayak pos RW, kegiatan-kegiatan yang namanya posyandu, PKK dan sebagainya, itu akan kita pahami. Termasuk salah satunya kepentingan yang namanya kematian, baik itu nanti keterangan sakit, yang perlu kita bantu dan sebagainya. Nah, dari anggaran itu kita pergunakan. Jadi Bapak dan Ibu harus tolong dimengerti. Ya. Saya juga nggak mau lah, nggak mau cerewet-cerewet lah. Kita sudah cukup lama jadi RT ya, jadi RW gitu. Jadi sering paham lah. Semua pengelolaan ada di bendahara, di Kesra, nanti pengawasan ada namanya sekretaris diawasin terus sama pengeluaran dan sebagainya. Tapi tolong Pak, Ibu RT segera untuk bulan ini ya. Pak Swada, tolong yang belum mana saja nanti disebutkan saja, nggak apa-apa Pak Keto ya, jadi biar tahu gitu. Jadi jangan kelihatan masa bodoh. Ya, karena ini bagaimanapun juga kepentingan kita semuanya, bukan kepentingan pribadi saya, bukan kepentingan pribadi Pak Swada atau Pak Keto, tapi ini kepentingan masyarakat. Kalau ini tidak ditunjang, semua akan mati, akan total. Dan kita nggak bisa bergerak apa-apa. Dan kita nggak bisa melakukan program-program untuk kemajuan buat kepentingan satu masyarakat. Ya Pak ya, Bu RT ya. Lanjut nih. Pak RT, Bu RT tolong gitu. Sekretaris suka kadang-kadang sama saya nih, bisik-bisik dulu, Pak RW tolong dong. Ada beberapa RT yang memang susah kadang-kadang buat LPG gitu. Ya ini. Tolong coba dimengerti lah gitu. Kita sudah tua, sudah paham, bukan kita melakukan yang namanya jadi kepengurusan ini bukan setahun 2 tahun ini kan, sudah bertahun-tahun gitu. Pola ini tidak berubah gitu, dan saya nggak menginginkan berubah pola yang ada. Tetap saya akan melakukan pola ini, dan saya nggak akan memberatkan masyarakat, dan saya nggak akan minta ke masyarakat. Makanya saya bilang tolong ditinjau. Saya nggak mau kayak dikit-dikit minta bantuan ke masyarakat, dikit-dikit apa saya nggak mau. Jadi apa yang ada di RW ini bisa saya lakukan. Kalau memang saya bisa secara pribadi saya bisa lakukan, saya lakukan dulu saya minta. Tapi karena program-program kita banyak yang setiap bulannya saja ya, karena kita itu dari bantuan sosial itu yang utama. Soal kurang-kurang nanti merem-merem lah, saya nggak akan ke Pak RT, enggak. Saya lakukan sendiri. Yang penting itu tertunjang dulu. Paham RT ya? RT ya? Ya, tadi yang kedua saya bilang itu Pak Toto sekretaris itu bisik-bisik saya dulu berkali-kali tuh. Jadi LPG apa kalau segera ini. Lanjut yang ketiga, tolong saya sampaikan kembali Bapak dan Ibu RT ya. Kalau misalkan ada pembuatan surat-surat semuanya secara internal boleh ke Pak Toto ya. Tapi memang secara masalah sudah kelihatan menyangkut hukum tidak boleh. Karena bagaimanapun itu ketua RW tidak boleh diwakili sekretaris. Seperti misalkan surat jual beli ya. Misalkan surat pernyataan yang sebagainya lah. Seperti itu Pak. Terkecuali yang bentuknya pembuatan KTP, KJP dan sebagainya boleh sekretaris. Tapi kayak misalkan keterangan waris dan sebagainya tidak boleh. Nanti bentuknya cacat hukum. Saya nggak mau masalah yang namanya surat-surat itu akan kembali nanti permasalahannya menyangkut hukum, saya nggak mau. Dia nanti settlement planning gitu, ya. Dan kalau misal kurang paham mengenai surat-surat sebagainya, kontak WA saya saja. PRW ada masalah ini kira-kira di mana suratnya, ya. Lanjut kelengkapan, jangan lupa. Gitu. Kelengkapan naik pengajuan. Yang utama adalah surat RT itu untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang berdomisili warga khusus di RT tersebut. Jadi bukan warga RT luar atau apalagi di daerah lain, di kampung lain dibuatkan surat pengantar oleh RT-nya. Tidak boleh. Jelas-jelas kok itu kepentingan warga yang bersangkutan. Berarti harus dilengkapi dengan yang namanya KTP dan KK. Itu. Ya. Terkecuali pengontrak. Ya. Dan pengontrak pun di bawah nanti keterangan itu mesti dijelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pengontrak di lingkungan kami, dan itu yang jelas, oh ini pengontrak, ya.
Bapak ya paham ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan Bu RT kurang jelas nantinya soal bikin surat-surat, WA saya saja nggak apa-apa. Ya, jangan sampai nanti ketawain. Kadang-kadang saya mau ketawa juga Pak RT yang bikin ya kan. Gitu. Saya mau coret Pak RT gitu. Tapi kadang-kadang bisa merem dikit. Tapi takutnya apa Pak RT Bu RT? Saya loloskan di tingkat kelurahan, nanti juga diketawain RW karena bego juga di bikin suratnya. Gitu. Jangan sampai beranggapan dan bikin juga. Jadi kalau pengertiannya PRT Sekolah dan Bu RT. Lanjut, ada beberapa program memang yang belum jalan kita di PRT. Jujur aja. Apa yang disampaikan dari awal yaitu penertiban. Ya, sekarang yang namanya gerobak sampah saya upayakan untuk masuk tingkat RT semuanya. Tapi masih ada kendala. Kendala apa? Jalan-jalan ini yang kita buat. MHT itu kalau buat yang namanya gerobak sudah bisa masuk sebenarnya. Kalau misalkan pengendara-pengendara yang kita buat yang namanya apa namanya? Penutup got itu khusus sebenarnya kita buat itu kan untuk yang namanya masyarakat yang memiliki kendaraan. Silakan tuh parkiran, tapi jangan melebihi yang namanya deker. Jalan ini biar diupayakan buat fasilitas umum semuanya supaya gerobak kita bisa masuk, orang yang halal juga lebar. Jangan sudah ada deker, motor masih di jalanan. Saya sampaikan berkali-kali, kasih himbauan kepada masyarakat. Mohon dimengerti, tapi kalau tidak dimengerti, berarti didablek nih warga juga. Kempesin saja, ya. Kempesin aja kalau sekali 2 kali bilang nggak tahu. Karena fasilitas jalan ini supaya nyaman. Kalau jalan MHT sudah dibuat nama yang namanya motor, sempit, gerobak sampah bagaimana bisa masuk? Nanti juga disalahkan itu gerobak sampah, nggak sampai RT saya, Pak RW. Padahal dia nggak bisa masuk gerobak itu. Makanya saya minta pada Bapak RT dan Bu RT, upayakan yang punya motor tidak boleh parkir di jalan MHT-nya. Kita buat dekre itu, dia tutup got itu supaya warga bisa menyimpan motornya atau memarkir motor itu di deker, bukan di jalan MHT. Pak ya, Bu ya. Utama itu. Lanjut, tolong Bapak-Bapak juga sampaikan kepada warga bahwasanya pelayanan tetap kita lakukan malam hari. Ya. Jadi kalau minta tanda tangan dan surat semua itu malam hari. Jangan siang hari. Kalau yang siang hari Pak RT kerja juga deh. Ya. Kita juga ada kegiatan kalau siang hari itu. Jadi usahakan jangan dadak-dadakan gitu kalau minta surat, kecuali surat kematian. Surat kematian tuh bebas, Pak. Tanpa surat RT RW kalau udah ada kelurahan tuh ceritain dulu. Tapi kalau misalkan minta apalagi surat kawin Bapak gitu. Wah, kok saya dadakan nih kawin gitu kan ibaratnya. Masa dadakan kan bisa besok-besok gitu. Atau malam bisa, ya. Jadi sampaikan sama warganya, kita nih orang punya aktivitas, ya. Pak RT juga punya aktivitas, saya punya aktivitas. Ya kalau minta surat jangan dadak-dadakan gitu. Malam, ya kan, jangan kita berangkat kerja, atau datang orangnya, ya kan, maaf ya. Memang kita pelayanan masyarakat, tapi jangan diganggu kita juga buat kepentingan di rumah. Karena kan bapak-bapak dan RT juga ada kan kegiatannya kan buat kepentingan rumah. Apakah difasilitasi? Kan tidak. Kita juga butuh-butuh. Maka disampaikan ke masyarakatnya, kalau memang minta surat pengantar dan sebagainya, upayakan malam lah. Karena sekarang kita di pos juga tetap standby malam hari. Jadi jangan jam 12 siang lah. Apalagi ada kadang-kadang sampai jam 6 pagi-pagi belum mandi belum gedor-gedor kitanya. Memang kewajiban kita, tapi ya ngerti-ngerti saja. Harus dipahami ini semuanya. Kan gitu Pak ya. Tolong ini Bapak, lanjut juga saya tekankan lagi kepada Pak RT dan Bu RT. Jangan sekali-kali mendatangani surat permohonan pinjaman. Ya. RT tidak menjamin, RT RW tidak menjamin yang namanya surat pinjaman warga untuk kepentingan pinjaman ke bank. Yang nggak ada itu. Nanti kalau misalkan kasus RT RW jadi masalah karena menjamin di situ. Ya. Jadi kalau misalkan warga minjem, ya tutup-tutup aja sudah Bapak dan Ibu silakan saja bagaimana. Karena saya dari zaman-zaman nggak pernah menandatangani itu. Jangan sampai juga nanti ada masalah. Gitu. Apalagi yang nggak tinggal di sini. Ya kadang-kadang kan dia memang pernah orang sini, ya kan tinggal sudah di Tangerang atau di mana gitu. Ajukan pinjaman minta PT sini. Bayar kewajibannya nggak pernah, gitu. Makanya sekarang ada kan kemarin kan, kalau memang susah coret Pak, panggil Bapak daripada saya coret, ini Bapak suruh pindah. Karena kalau kita coret berdasar ketentuan, Bapak nicknya akan dihapus, akan hilang nantinya. Dibandingkan itu, makanya disampaikan saja.
warga yang sudah tidak domisili di sini, yang sudah pindah, yang memang sudah tidak aktif lagi, apalagi kewajiban juga tidak dipenuhi di lingkungan, ya kan? Jangan hanya haknya menuntut kepada kita. Sampaikan, Bapak ada peraturan baru karena Bapak tidak domisili lagi, Bapak mau pindah atau bagaimana? Ya, kalau Bapak nggak pindah jangan salahkan karena sekarang ada yang namanya cek, ya, klik. Kalau Bapak tidak bisa akan coret. Kalau sudah dicoret sama RT dan RW nanti di kelurahan, maka Bapak dikirim hilang di sana. Ya, jadi lebih bagus baik-baik mengajukan surat pindah. Ini harus tekankan semua Bapak ya, dalam Pak. Jadi tolong sampaikan lagi sama masyarakat, kita pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Tapi masyarakat pun harus mengerti, ya, bahwa kewajiban harus dibayarkan, kewajiban harus diikutin. Jadi tidak ada tuh tinggal di masyarakat ya tinggal leha-leha, nggak mau kerja bakti, nggak mau bayar ini, coret saja Pak, saya tanggung jawab. Kalau berat-berat suruh menghadapi saya. Saya pikir itu saya percayakan karena Pak RT semuanya sudah berpengalaman, yang baru ya belajar, tanyakan kepada RT yang senior-seniornya, kalau ada masalah kontak saya WA. Gak apa-apa, di WA saya pasti, kalau di WA saya pasti jawab. Ya Pak, kalau di telepon belum jawab, karena kadang-kadang saya rapat, kadang-kadang saya di persidangan dan sebagainya. Jadi tolong dipahami juga, walaupun saya sekarang nganggur Pak, dikit-dikit ada panggilan-panggilan lah Pak, sambilan gitu buat nyari makan di rumah gitu Bapak ya. Ya karena dekat doa Bapak juga saya bisa nyari duit sedikit-dikit gitu Pak. Saya pikir itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semua Bapak sudah kompak, sudah tidak berjalan. Ya ajang silaturahim kita, walaupun kita nggak secara rutin berada di pos RW, tapi dengan adanya ini, dengan adanya bantuan sosial kita bertemu sekaligus evaluasi, sekaligus penyampaian masalah-masalah, dan saya juga butuh masukan dari PRT, bagaimanapun juga RW tidak akan bisa bekerja tanpa masukan, tanpa koreksi, ya tanpa bantuan PRT. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.